من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد إخواني الله alhamdulillah kita akan melanjutkan materi Arba'in An-Nawawiyah, lanjut ke hadis 8, yaitu memerangi manusia hingga mempersaksikan la ilaha illallah. Ani radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dhalika 'asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini merupakan sebuah kaidah juga, merupakan sebuah kaidah yang agung ya, dalam agama Islam. Ada riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan hadis ini, bagaimana yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yaitu dengan redaksi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa an yastaqbilu qiblatana wa an ya'kulu dhabihatana wa an yusallu salatana fa idza fa'alu dhalika hurimat 'alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha lahum ma wa 'alaihim ma 'alal muslimin. Ini semakna ya. Ada juga yang diriwayatkan oleh dalam kitab Sahih Muslim, itu dari Abu Hurairah, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Ya. Jadi sehingga mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepadaku dan kepada ajaran yang dibawa. Dan kepada ajaran yang aku bawa. Ini semakna riwayat ini dari Abu Hurairah ya. Dalam maknanya dengan riwayat Ibnu Umar itu sesuai. Itu di dalam redaksi-redaksi hadis yang lainnya yang semakna dengan hadis dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintahkan ya. Di sini adalah Rabbku memerintahkanku. Karena lafaz umirtu di sini itu mabni lil majhul. Jadi maksudnya Rabbku memerintahkan kepadaku. Ya. Perintah adalah tuntunan untuk mengerjakan sesuatu dari atasan, betul ya? Itu namanya bentuknya bentuk apa? Perintah. Kalau ada atasan menyuruh kita, itu namanya perintah. Ya. Artinya pihak yang memerintah atau yang menuntut untuk mengerjakan sesuatu, ya, dari kedudukan yang lebih tinggi, ya,
dari tingkatan yang lebih tinggi, kan biasanya kedudukannya lebih tinggi ke tingkat yang diperintahkannya, itu yang lebih rendahnya. Itu namanya perintah, ya. Misalnya perintah ketika ditunjukkan atau ditempatkan, ya, perintah tersebut diperintahkan misalnya ke level yang sama, ya, itu namanya permohonan. Iltimas. Jadi kalau memerintah dari yang tinggi ke yang lebih rendah, itu namanya, ya. Tapi perintah terhadap sesama, jadi yang levelnya sama, berarti permohonan, ya. Kemudian permohonan ini misalnya ditunjukkan kepada pihak yang tingkatnya lebih tinggi. Misalnya apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya doa. Ya, misalnya, ya Ustaz, kata. Berarti kan itu apa? Berarti antum permintaan, doa dan atau permintaan. Ya. Jadi ada tadi perintah dari yang levelnya lebih tinggi, itu namanya perintah. Kalau yang sama levelnya, permohonan. Atau misalnya permohonan ini diajukan tadi, ya, ke tingkat yang lebih tinggi, ke level yang itu namanya apa? Doa atau permintaan. Ya, doa atau permintaan. Kemudian an uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Ya. Nah, ini adalah perintah yang diinstruksikan, ya, di dalam hadis Ibnu Umar ini. Ya, ini perintah yang diinstruksikan. Jadi harus diingat antara muqatalah dengan qatl itu berbeda. Makanya di dalam redaksi hadis ini itu menggunakan apa? Diperangi, bukan dibunuh. Tapi ya. Jadi muqatalah itu perang, ya, diperangi, ya. Sedangkan qatl itu maknanya apa? Membunuh, ya. Jadi muqatalah ini adalah usaha untuk memerangi musuh hingga kalimat Allah Subhanahu wa taala ini ditegakkan. Hingga Subhanahu wa taala ditegakkan. Yang di Zoom kedengaran, ya? Sedangkan al-qatl adalah membunuh seseorang, ya, ini secara spesifik. Ada kriteria-kriterianya. Ya. Secara khusus. Jadi kalau misalnya membunuh itu jelas. Tapi kalau memerangi belum tentu membunuh. Ya. Belum tentu membunuh. Membunuh, ya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 9, "Fatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Qad ihdahuma 'ala al-ukhra faqatil ya hatta tafi'a ila amrillah." Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Ya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, ya, maka panggillah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Jadi di sini ada memerintahkan untuk memerangi kelompok pembelot, ya, para pembelot penyimpang, yang masih disebut sebagai sifat iman. Tadi di mana? Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun bukan untuk membunuh atau menghalalkan darah mereka. Ya, tapi firman Allah ini itu dalam rangka untuk mendamai, bukan untuk membunuh. Itu di berperang bukan berarti membunuh. Ini membunuh. Ya, karena membunuh itu yang lebih spesifik sesuai dengan kelaziman apa yang dilazimkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, umat Islam atau umat itu diperintahkan kepada imam, ya, untuk memerangi kelompok-kelompok para pemberontak atau pembelot, ya. Misalnya karena suatu syubhat, ya. Ulama menyampaikan ketika imam memutuskan untuk memerangi suatu kelompok pemberontak, ya, maka rakyat wajib taat, ya, dan setuju demi memerangi kelompok tersebut, demi mencegah, ya, dampak keburukan atau kerusakan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak tersebut. Saat itulah diperbolehkan, ya, memerangi kelompok orang muslim ini demi menegakkan keadilan, ya, dan melenyapkan kekacauan yang terjadi. Ya, ini sebagaimana yang dilakukan oleh, ya, ini beliau pernah agar mereka kembali tunduk kepada kebenaran. Ingat, bukan berarti membunuh mereka. Kemudian hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berilah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, atau selain Allah Subhanahu. Maksud baik, apakah sekarang suaranya sudah terdengar? Yang online di Zoom, apakah sudah jelas? Suaranya sudah jelas? Jelas. Nah, jelas ya? Nah, jelas. Nah, kita ulangi. Hatta yashhadu an la ilaha illallah, hingga mereka bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya di sini adalah sehingga mereka bersaksi baik secara lisan ataupun hati. Ya, ataupun hati. Hanya saja ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah masuk Islam. Ya. Maka darah dan hartanya sudah terjaga, ya.
Sementara urusan hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sepenuhnya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup menilai dari apa? Lahiriahnya saja. Lahiriahnya saja. Adapun apa yang terbetik di dalam hatinya kita tidak mengetahui. Yang mengetahui hanya Allah Subhanahu. Nah, tadi di mute ya. Dikira anak lupa tadi. Nah, diulang kembali. Nah, hatta yashhadu an la ilaha illallah. Hingga mereka bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadahi atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, itu tidak hanya mengucapkan lewat lisan saja, tapi hatinya juga. Ya, tapi ya bersyahadat dengan lisan dan hatinya. Ya, hanya saja ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat ya dengan lisan, maka darah dan hartanya sudah terjaga. Darah dan hartanya sudah terjaga. Ya. Sementara urusan hati itu adalah tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang Subhanahu wa taala yang tahu. Kita serahkan urusan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukup melihat dari sisi lahiriahnya saja. Ya. Allah ilaha illallah. Apa? Bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu tiada yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ibadah itu untuk Allah. Ya. Ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika seorang beribadah, maka harus menanamkan ibadah itu diserahkan ikhlas lillahi taala, kemudian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibadah kepada selain Allah itu batil. Ibadah kepada selain Allah itu batil. Ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwasannya Muhammad adalah Rasul Allah. Ya. Muhammad itu bapaknya Abdullah. Ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut di sini namanya secara langsung. Jadi bukan tidak menyebutkan bahwasannya aku adalah Rasul Allah dan bahwa aku adalah Rasul Allah. Ya. Jadi dengan maksud untuk menekankan dan mengagungkan. Jadi Rasul Allah maksudnya itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqimus shalah. Ya, dan mendirikan salat, yaitu melaksanakan salat dengan sebenar-benarnya, ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, memenuhi syarat dan rukun-rukunnya, rukun-rukun salat. Kemudian salatnya mengikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihatku salat. Ya. Tata caranya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, salat yang disebutkan di dalam hadis ini bersifat umum. Bersifat umum.
Ya. Hanya saja yang dimaksud di sini salat khusus, yaitu salat lima waktu. Oleh karena itu, ketika seorang meninggalkan salat sunnah, ya, mereka tidak boleh diperangi. Mereka tidak boleh diperangi. Jadi salat di sini, itu yang dimaksud salat di sini adalah salat secara khusus. Itu salat lima waktu. Ya. Ketika misalnya ada seorang yang tidak mengerjakan salat sunnah, ya, maka tidak boleh diperangi. Ya. Tapi ketika kita mengaku ittiba'ur rasul, maka kerjakanlah salat sunnah tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Itu menunjukkan kita cinta kita kepada Rasulullah SAW, itu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ya. Bukan dalam artian misalnya, kan Ustaz ini mah sunnah aja, ditinggalkan tidak mendapatkan pahala, tidak berdosa, dikerjakan mendapatkan pahala. Ya. Jadi kalau antum memahami hanya ini saja, ini pengertian sunnah yang sangat sempit sekali. Kalau sunnah menurut ahlul hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, taqrir dan sifat. Ini itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar kalau menurut ulama ahlul fiqh, iya. Kalau menurut ulama ahlul fiqh, ya, maka sunnah itu jika dikerjakan tidak berdosa, ya, jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Ya, itu sunnah menurut pengertian ahlul fiqh. Kemudian wa yu'tuz zakah, ya, dan menunaikan zakat. Dalam artian kita memberikan zakat itu kepada yang berhak menerima zakat tersebut. Ya. Ini adalah zakat adalah bagian yang diwajibkan dalam harta-harta, ya, yang harus dikeluarkan zakatnya. Ya, misalnya zakat emas, perak, ya, dan barang-barang dagangan, ini harus dikeluarkan sebesar 2,5% atau 1/40, 1/40, ya, 1/40, ya. Misalnya hasil bumi yang wajib dizakati, zakatnya sebesar berapa? 5%, ya, atau 1/20, ya. Ini jika tidak memerlukan dana, atau misalnya irigasinya itu nggak ada dananya, berarti zakatnya berapa? 5%. Ya. Tapi jika irigasinya tidak memerlukan dana, ya, jika irigasinya memerlukan dana tadi 5%, jika irigasinya ini memerlukan dana maka jadi 10%. Ya. Terbalik. Jika irigasinya ini memerlukan dana maka 5%. Jika tidak memerlukan dana, ya, maka 10%. Paham ya? Kalau 5% itu dia 1/20. Kalau 10% 1/10. Ya. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka melakukan itu, ya, maksudnya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, kemudian mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, asamu, ya, mereka telah menjaga. Maksudnya melindungi apa? Minni dima'uhum wa amwaluhum, darah dan harta mereka. Ya. Nah,
Maksudnya mereka tidak boleh aku perangi, Rasulullah SAW. Ya, dan aku halalkan darahnya serta harta benda mereka tidak boleh aku rampas karena mereka sudah masuk Islam. Ya, illa bihaqqil Islam, ya, kecuali karena hak Islam. Ya, ini bentuk pengecualian, ya, hanya saja ini bersifat umum. Ya, misalnya kecuali jika darah dan harta mereka dihalalkan karena hak Islam. Ada ketentuan-ketentuannya di dalam syariat Islam sehingga darahnya halal. Ya, seperti apa? Berzina. Orang ketika buat berzina maka harus dirajam. Ya. Atau misalnya apa? Hukuman qisas bagi orang yang mencuri. Qisas potong tangan. Ketika potong tangan darah keluar. Ya, ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau yang serupa dengan hukuman-hukuman tadi. Ya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan perhitungan amal mereka ini menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi maksudnya adalah perhitungan terhadap amal mereka menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Nabi hanya berkewajiban menyampaikan saja. Ya. Kemudian faidah-faidah yang bisa kita ambil dalam hadis Ibnu Umar ini, yang pertama, Nabi SAW adalah hamba biasa yang diperintahkan sama seperti orang lain. Ini berdasarkan sabda Nabi, ya, berdasarkan sabdanya, aku diperintahkan. Maksudnya Rabbku memerintahkanku, seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, boleh tidak menyebutkan sesuatu yang sudah lazim diketahui. Ya, jika lawan bicara memang tahu berdasarkan sabda Nabi SAW, aku diperintahkan. Siapa yang merintahkan tidak disebutkan di sini, ya, karena lawan bicaranya sudah tahu. Siapa lawan bicara? Hah? Nabi SAW. Aku diperintahkan. Kemudian memerangi manusia hingga menunaikan semua hal yang tertera dalam hadis ini. Ya, sampai mereka yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian juga melaksanakan salat, menunaikan zakatnya. Ya. Adapun misalnya kewajiban jihad, ya, ada kala hukum jihad itu fardu kifayah. Ya. Terkadang pula fardu ain. Namun hukum fardu ain pun, ya, tidak mungkin untuk seluruh kaum muslimin. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Ya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Itu untuk memperdalam pengetahuan agama mereka, yaitu tetap bertahan dan tidak ikut. Makanya ketika kejadian ini ada sebagian sahabat yang mampu diperintahkan untuk berperang, ada yang memang tetap harus tinggal. Ya, harus tinggal. Kalau misalnya ikut semuanya berjihad, tumbang semua, siapa yang akan nanti meneruskan risalah? Maksudnya siapa yang nanti akan yang menyampaikan berdakwah? Ya kan? Ya, seperti itu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ini lanjutan dari ayat yang tadi di atas. Dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Ya. Jadi ketika dalam ayat ini tidak semuanya para sahabat itu ikut berjihad.
Bahkan kalau kaum wanitanya pun apa? Mereka mendirikan tenda-tenda kemudian untuk nanti kalau misalnya para yang berjihad tadi ada yang terluka, maka akan diurus. Makanannya dan sebagainya, obat-obatan itu disediakan. Ya. Nah, kemudian yang faedah yang keempat, kewajiban mengucapkan kalimat syahadat dengan hati dan lisan. Ya. Jadi ketika seorang mengucapkan kalimat syahadat ya dengan lisan dan kita tahu apa yang ada di dalam hatinya, kita cukup menilai ya maksudnya, dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya, maka kita cukup menilai apa yang diucapkannya dengan lisannya. Kita menilai lahiriahnya saja. Sedangkan urusan batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita harus menahan diri ya dari membunuh orang tersebut. Ya. Yang kelima, siapapun wajib berkeyakinan bahwa tiada yang berhak diibadahi selain Allah. Ya, tidak cukup berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah ilah ya, yang berhak diibadahi saja. Ya, karena ketika seorang bersaksi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang berhak diibadahi saja, berarti tidak menutup kemungkinan ya, adanya Tuhan. Adanya Tuhan yang lain yang juga disembah. Karena itu tauhid hanya berlaku dengan menafikan dan menetapkan. Yaitu apa? Tiada ilah, maksudnya tiada yang berhak ya, tiada yang disembah selain Allah. Maknanya kita harus menafikan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya apa? Dari selain Allah. Ya. Kemudian juga menetapkannya hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya arti la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Yang keenam, perang tidak akan terhenti hingga manusia bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Ya, adalah Rasul Allah. Ini memang benar. Ya. Jadi untuk masuk Islam cukup dengan syahadat la ilaha illallah. Ya. Namun seandainya ada sekelompok orang-orang yang bersaksi bahwasannya tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, tetapi enggan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus diperangi. Ya. Yang ketujuh, kewajiban menunaikan salat. Sebab ketika sekelompok orang tidak menunaikan salat, mereka harus diperangi. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar. Ya. Kemudian ke-8, kewajiban menunaikan zakat, karena zakat adalah bagian dari larangan untuk memerangi suatu kaum. Ya. Kemudian juga zakat harus diberikan kepada golongan-golongan yang berhak. Ya, tidak boleh ya, jika zakat tersebut diberikan kepada kerabat atau rekan yang tergolong kaya. Ya. Karena itu tidak sah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghamilin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim." Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Pertama. Ya. Kemudian orang-orang miskin. Amil zakat. Amil zakat berarti yang mengurus zakat, yang ada lembaganya, misalnya Badan Amil Zakat. Kita memberikan zakat ke situ. Amil zakat. Kemudian yang keempat apa? Seorang mu'allaf, maksudnya yang dilunakkan hatinya. Mu'allaf. Kemudian memerdekakan hamba sahaya. Untuk memerdekakan hamba sahaya.
untuk membebaskan orang yang berhutang, ya, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah ya Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya, berarti orang yang merdeka, kemudian untuk membebaskan orang dari hutang, ya, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang sedang dalam perjalanan, ya. Kemudian faedah yang ke-9, di dalam hadis ini perkataan disebut juga perbuatan. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi SAW, jika mereka melakukan semua itu, faida fa'alu dzalika asamu minni. Ya. Padahal di antara sekian persyaratan yang disebutkan sebelumnya itu ada dua kalimat syahadat yang memang notabene adalah perkataan. Dua kalimat syahadat perkataan, bukan perkataan, ya. Karena perkataan adalah gerakan lisan. Ketika kita berkata, lisan kita bergerak. Ya, ini juga termasuk perbuatan juga. Jadi tutur kata bisa disebut sebagai perbuatan jika memang tutur kata tersebut bermaksud termasuk dalam rangkaian perbuatan. Jadi tutur katanya termasuk rangkaian perbuatan, ya. Seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Contohnya apa? Sementara mendirikan salat dan menunaikan zakat, jelas ini termasuk perbuatan. Jadi perkataan itu juga bisa disebut perbuatan. Ya. Kemudian yang ke-10, darah dan harta benda orang-orang kafir halal hukumnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, maka mereka telah menjaga darah dan harta mereka dariku. Jadi mereka orang-orang kafir itu boleh diperangi, ditawan sesuai situasi dan kondisi. Ya. Jadi harta benda mereka pun boleh dirampas. Harta rampasan perang termasuk salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Nabi SAW. Ya, sebagaimana di dalam riwayat sabda Nabi SAW, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Nusirtu birru'bi bisirata syahr. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran aw hillat ilal ghanaim walam tahilla li ahadin min qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan pada seorang nabi pun sebelumku. Aku diberikan pertolongan dengan rasa takut yang tertancap dalam hati musuh sejauh perjalanan 1 bulan. Bumi dijadikan masjid dan suci bagiku. Harta-harta rampasan perang dihalalkan bagiku dan tidak dihalalkan pada seorang nabi pun sebelumku. Ya. Jadi ghanimah adalah harta benda milik orang-orang kafir yang diraih melalui peperangan. Nah, ini di zaman di zaman sebelum Nabi SAW itu tidak boleh dinikmati lah, nggak boleh. Ya, tapi ketika di zaman sebelum zaman Nabi SAW itu harta ghanimah itu dikumpulkan, ya, rampasan itu dikumpulkan, kemudian nanti ada api turun dari langit membakar semuanya hingga habis sambar api. Tapi di zaman Nabi SAW berbeda kan? Dirampas, boleh diambil hartanya. Boleh diambil hartanya. Namun catatan ketika seseorang memperlakukan orang kafir pun, itu ada caranya. Mana yang boleh dibunuh, mana yang tidak boleh dibunuh. Makanya para ulama juga membagi kriteria orang-orang kafir. Ada namanya kafir harbi. Ada juga yang kedua, kafir harbi ini boleh dibunuh karena mereka memerangi kita, memerangi kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Ini boleh diperangi. Kafir harbi. Kemudian ada namanya kafir ahd. Orang kafir yang memang sudah membuat perjanjian dengan orang-orang muslim.
ya, muahad atau kafir ahdi, muahad atau ahdi. Kemudian juga nggak ada kafir apa? Zimmi, ya, kafir zimmi, ya, orang kafir yang tinggal di negara kaum muslimin. Tapi nanti ada persyaratan-persyaratan, misalnya dia harus membayar jizyah dan lain sebagainya. Ya. Terus diperhatikan. Tidak semua orang kafir itu boleh dibunuh. Ya. Kita harus memperlakukannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang ke-11, darah dan harta juga dihalalkan karena hak Islam lainnya. Ya, sebagaimana tadi, meski tidak disebutkan dalam hadis ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq pernah didebat terkait dengan langkahnya untuk memerangi pihak-pihak yang mangkir atau tidak mau menunaikan zakat. Ya, ia kemudian menjelaskan zakat adalah hak harta. Makanya Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Kemudian yang ke-12, perhitungan amal perbuatan manusia sepenuhnya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan tugasnya. Ya. Seperti itu juga para ulama, ya, mereka adalah pewaris para nabi dan rasul, mereka hanya berkewajiban menyampaikan. Hanya berkewajiban menyampaikan. Terkait perhitungan amal sepenuhnya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, misal ada seorang dai, ya, tidak perlu bersedih ketika dakwahnya, ya, tidak diterima. Ketika dakwahnya tidak diterima, ya. Jika telah menunaikan kewajibannya, berdakwah itu kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Baik dakwah secara lisan, baik lewat mimbar atau lewat lembaga-lembaga pendidikan, ya, itu namanya dakwah. Atau lewat perbuatan, ya, itu dakwah. Yang penting kita sudah menunaikan apa? Dakwah tersebut, ya. Artinya ketika seorang sudah menunaikan dakwah tersebut, maka dia telah bebas dari tanggungan, ya, maka dia telah bebas dari tanggungan. Ya. Adapun terkait perhitungan amal manusia sepenuhnya menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lasta 'alaihim bimusaytir." Ya, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, illa man tawalla wa kafar. Kecuali jika Anda orang yang berpaling. Ya, kecuali jika engkau orang yang berpaling dan kafir. Soal Ghasyiyah ayat 22 sampai 23. Dan siapa yang berpaling dan ingkar, maka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzabal akbar. Maka Allah akan mengazab dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Summa inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Jadi ketika kita berdakwah jangan bersedih hati. Dakwah kita ditolak dan disangka sesat apalah, gitu ya. Bersabar. Itulah ujiannya ketika mendakwahkan kebenaran, mendakwahkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan pemahaman para salafus saleh dan ulama yang senantiasa istiqamah di jalan mereka. Pasti banyak kerintangannya, pasti banyak cobaannya. Kita lihat kisah-kisah para nabi terdahulu ketika mereka mendakwahkan tauhid, banyak tidak rintangannya. Apalagi Nabi Muhammad SAW sampai dilempar batu, dilempari apa? Kotoran di jalannya, di apa? Banyak bala.
Misalnya duri-duri di apa gitu, dihalangi jalannya. Kalau kita hanya di apa? Baru dicemooh lewat lisan. Kalau Nabi sudah sampai disambit dan lain sebagainya. Bahkan dibilang orang gila. Ya, itulah rintangan berdakwah. Ya, berdakwah, menyampaikan kebenaran itu sangat berat sekali ujiannya. Namun kita perlu bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kita bersedih. Jangan bersedih. Jadi ketika kata-kata kita ditolak, ajakan kita ditolak, ya, atau tidak diterima, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran, ya, kepada orang-orang yang bersabar. Ya, di ganjarannya bagi orang-orang yang bersabar itu sangat besar sekali. Namun perlu kita ketahui, ketika kita menyampaikan suatu kebenaran dengan niat yang ikhlas, ya, dan demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kata-kata kita yang mempunyai pengaruh di situ. Mempunyai pengaruh, ya. Meski memang ada orang yang membantahnya, baik di belakang atau misalnya membantahnya secara langsung. Ya, atau membantahnya secara langsung, ya. Tapi kebenaran yang kita sampaikan atau seorang pendakwah sampaikan, ya, itu pasti ada pengaruhnya. Itu pasti ada pengaruhnya. Ya, walaupun di samping itu pasti ada yang menolaknya, mencemoohnya dan lain sebagainya. Ya. Kita juga bisa ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, pelajaran dari kisah Nabi Musa, ya, atau pelajaran juga bagi para penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi tukang sihir, ya, jadi para tukang sihir ini dari seluruh daratan Mesir ini berkumpul, ya, berkumpul. Kemudian setelah berkumpul, mereka melemparkan tali dan tongkatnya hingga terlihat seolah-olah seperti ular yang bergerak. Ya. Kemudian Musa pun takut, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Ya. Kemudian setelah seluruh tukang sihir tersebut berkumpul, Musa berkata kepada mereka, qala lahum Musa, wailakum la taftaru 'ala Allahi kadiban fayushitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba man iftara. Celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngada kedustaan terhadap Allah. Nanti Dia membinasakan kamu dengan azab. Dan sesungguhnya rugi orang-orang yang mengadakan atau mengada-ngada kedustaan. Ya. Jadi kata-kata singkat namun memberikan pengaruh yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa." Maka mereka berbantah-bantah tentang urusan mereka dan mereka merahasiakan percakapan mereka. Ya, itu seketika itu juga mereka saling berbantah satu sama lain. Ya, jadi perhatikanlah bagaimana kata-kata Musa ini berpengaruh terhadap para tukang sihir tersebut. Ya, karena kata-kata yang benar pasti berpengaruh. Hanya saja pengaruhnya kadang langsung dirasakan oleh orang tersebut, ya, kadang dirasakan nanti ketika sudah lama baru terbetik. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-9, yaitu meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh
wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah. Ya, mungkin sebelumnya ada yang tidak tahu siapa sih nama asli Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah itu disebutkan di dalam hadis ini siapa? Abdurrahman ibn Sakhr. Itu nama beliau. Abu Hurairah ini adalah nama kunyah. Ya. Kenapa Hurairah? Karena Abu Hurairah memiliki seekor kucing yang dia sayangi. Kucing. Makanya atau disebut juga Abul Hir. Hurairah. Bahasa Arab kucing kan apa? Hirun atau qitun. Ya. Makanya Abu Hurairah kunyahnya Abu Hurairah karena apa? Memiliki seekor kucing yang memang disayangi oleh Abu Hurairah. Ya. Dan ini juga menunjukkan kita boleh memberikan kunyah walaupun kita bukan dengan nama kita. Tidak harus seorang memberikan memiliki nama kunyah sesuai dengan namanya. Misalnya anak punya nama Abdullah. Anak punya anak namanya siapa? Abdullah, Abu Abdillah. Tidak harus. Antum bisa menggunakan nama yang lain. Nama yang lain. Antum misalnya belum menikah ingin punya kunyah, silakan buat kunyah sendiri, enggak masalah. Ya, tidak masalah. Ya. Nah, di sini dari Abu Hurairah. Kemudian lanjut ke matan hadisnya, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Ya. Apa yang aku larang pada kalian, jauhilah itu. Ya. Jauhi, jangan dikerjakan. Jadi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kita harus menjauhinya. Ya. Kemudian wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Antum lihat di situ lafalnya, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Tidak ada di situ perkataan ma nahaitukum anhu fajtanibu mastata'tum. Ya. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya kita bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena perkara itu mudah ditinggalkan. Ya. Karena perkara itu mudah ditinggalkan. Ya. Ingat, jadi larangan itu harus ditinggalkan secara mutlak. Enggak ada tawar-menawar. Anda meninggalkan hanya mampunya segini Ustaz. Nggak bisa. Totalitas. Meninggalkan larangan, totalitas. Misalnya meninggalkan larangan riba. Anda baru yang bisa meninggalkan riba itu masalah ininya. Ini masih kerjakan, nggak bisa. Ya. Tinggalkan secara totalitas. Ma nahaitukum anhu fajtanibu. Tinggalkan semuanya. Semua yang larangan-larangan, sesuatu yang haram oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, maka harus ditinggalkan secara mutlak, totalitas, sempurna. Enggak ada tawar-menawar. Ya. Sedangkan apa yang diperintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah semampunya. Baru di sini ada mastata'tum. Ya, maka kerjakan semampunya. Ya, jelas ya? Jadi kalau misalnya larangan segala sesuatu yang dilarang, ya, maka tinggalkan secara totalitas, sempurna. Bukan mastata'tum. Ya, bukan sesanggup kita, sekemampuan kita, bukan. Tapi kalau perintah, ya, maka kerjakan apa yang kita mampu. Ya. Nah, tentunya dalam tanda kutip bukan perintah-perintah yang sifatnya wajib. Anda nggak mampu sholat zuhur, gitu ya. Bukan. Tapi ini dalam yang perkara-perkara yang memang mustahab
Atau kalau misalnya yang dalam perkara-perkara yang wajib, itu misalnya perintah sholat wajib harus dilaksanakan. Sholat zuhur tetap dilaksanakan, bukan sesuai apa kemampuan antum. Kalau di dalam sholatnya di dalam perkara yang wajib itu nanti tergantung. Misalnya sholat, ketika dalam sholat, Ustaz, anak nggak bisa berdiri. Nah, di dalam syariat apa? Nggak mampu berdiri apa? Duduk. Itu baru boleh. Ya, tapi meninggalkan sholatnya nggak boleh karena perkara yang wajib. Ya, tapi dia mengerjakan sholat bisa, tapi tidak mampu apa? Berdiri. Maka duduk. Tidak mampu berduduk maka berbaring. Tidak mampu berbaring maka dengan isyarat mata mengerjakannya. Ini sesuai dengan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang melupa saja kemarin kita sudah bahas ya, lupa tiduran maka harus diganti. Ketika ingat dia langsung laksanakan sholat tersebut. Ya, ini tidak boleh ditinggalkan. Fa innama ahlaka, ya, sekali-sekali kehancuran alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Ya. Maka orang-orang sebelum kita itu hancur. Ya. Yang maksud orang-orang di sini siapa? Orang-orang sebelum kita itu Yahudi dan Nasrani dan selainnya. Ya, ini mencakup orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dan lainnya. Ya. Memang sepintas bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum." Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Ya. Karena umat-umat lain sebelum Yahudi dan Nasrani, hati mereka tidak seperti hati para sahabat. Ya, jika mengacu pada sisi umum, ini berarti yang dimaksud orang-orang sebelum kalian adalah seluruh umat yang ada sebelumnya tanpa terkecuali. Kalau kita dilihat dari sisi konteksnya umum, ya. Adapun jika mengacu pada indikasi kondisionalnya, konteksnya, nih yang ada berarti yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Nah, kemudian terkait banyak yang bertanya, kaum Yahudi lebih parah. Kaum Yahudi itu lebih parah, ya. Dan itulah yang membuat mereka binasa, ya. Saat Nabi Musa alaihi salam berkata kepada mereka, "Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah." Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Sapi betina. Ya, ini surah Al-Baqarah ayat 67. Ya. Mereka lantas bertanya, sapi betina apa? Apa warnanya dan apa saja kerjaannya? Ini kan memberatkan. Binasa mereka jadi. Ya udah, karena kalau sudah jelas itu kan sapi betina, sudah cari aja sapi betina seharusnya. Enggak bertanya lagi. Ya. Tidak bertanya lagi. Kasratu masailihim, ya, banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna, ya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan penentangan terhadap nabi mereka. Jadi mereka binasa karena saling berselisih, ya, dan membantah ikhtilafuhum. Ya. Juga bisa diartikan maknanya itu saling menentang dan membantah para nabi mereka. Jadi kedua makna ini benar. Ya. Ini sebagaimana terkait sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, isinya ini senada dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait imam, ya. Innama ju'inal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihim.
Ya, sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti, maka janganlah kalian menyelisihinya. Ya. Nah, kemudian faidah yang bisa diambil dalam hadis ini, yang pertama, kewajiban menahan diri dari larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang aku larang pada kalian, maka jauhilah itu. Ma nahaitukum anhu tajtanibu. Ya. Yang kedua, larangan mencakup suatu objek secara keseluruhan. Ya, karena objek tersebut tidak bisa dijauhi jika tidak dijauhi secara keseluruhan, sedikit ataupun banyak. Jadi larangan riba misalnya tadi yang sudah dicontohkan, mencakup riba seluruh keseluruhannya harus dijauhi. Bukan sedikit banyaknya dijauhi. Ya. Ketiga, menahan lebih ringan daripada berbuat. Menahan, maksudnya menahan diri untuk tidak melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu lebih ringan, lebih mudah, ya, dari berbuat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dalam rangka menjauhi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ini dalam rangka menjauhi larangan secara totalitas, ya, karena menahan diri itu lebih mudah. Jadi untuk menahan ini secara totalitas, sempurna, ya, nggak ada tawar-menawar di situ. Kemudian yang keempat, mengerjakan perintah tidak wajib hukumnya kecuali sebatas kemampuan, ya, yang dimiliki seorang tersebut. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakanlah semampu kalian. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Ini juga semakna dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Juga sabda firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, setiap orang memiliki kemampuan dan kuasa. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebatas kemampuan kalian. Ya, sebatas kemampuan kalian. Ini hadis ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang Jabariyah, pada orang-orang Jabariyah, yang mana mereka menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kemampuan karena manusia dipaksa untuk berbuat. Sebagaimana seorang ketika berbicara menggerakkan tangan, kan? Ya, menggerakkan tangan, ya, itu menurut mereka gerakan tangan itu di luar kemampuan orang tersebut. Ya, ini menurut pemahaman orang-orang Jabariyah, kelompok Jabariyah. Ya, jadi tak dipaksa. Ya, nah ini pernyataan seperti ini jelas-jelas batil, ya, dan akan menimbulkan banyak sekali dampak negatifnya. Ya, nggak mungkin ya tanpa kemampuan gini gerak-gerak tangannya, ya kan? Itu di luar kemampuan dan bahkan dipaksa, bukan? Ya. Yang keenam, ketika seorang tidak mampu menunaikan semua kewajiban, kerjakan semampunya. Sebagaimana tadi yang dicontohkan, sholat tidak mampu berdiri, maka duduk. Tidak mampu berduduk, maka berbaring. Ya. Tidak mampu juga, maka dengan isya. Ya. Tidak mampu juga, maka disolatkan. Nah, ketujuh, saat mendengar perintah Rasulullah SAW, tidak patut bagi seorang muslim menanyakan perintah wajib atau anjuran. Perintah wajib atau anjuran. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah semampu kalian, tanpa memberikan penjelasan secara rinci di situ kan. Ya. Jadi selaku hamba, ya, kita harus tunduk pada perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika seorang melanggar suatu perintah,
ia boleh meminta penjelasan rinci terkait perintah yang ia langgar. Karena jika perintah tersebut wajib, berarti ia wajib bertobat, dan jika tidak wajib, maka ia tidak wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-8, perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat. Ya, baik dijelaskan dalam Al-Qur'an ataupun tidak. Ya, karena itu perintah atau larangan yang disebutkan dalam As-Sunnah meski tidak ada di dalam Al-Qur'an, ya, maka tetap wajib dilaksanakan. Ya. Nah, karena di dalam As-Sunnah terdapat banyak hal yang tidak disebutkan rinciannya di dalam Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana tentang salat, perintah salat di dalam Al-Qur'an tidak ada kan rincian salat itu seperti apa. Ya. Tidak ada rinciannya salat seperti apa di situ. Angkat tangan seperti apa, takbirnya seperti apa, sujudnya seperti apa, rukunya seperti enggak ada. Ya. Al-Qur'an hanya menunjukkan kewajiban mengikuti sunnah saja. Sebagaimana apa? Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Ya. Barang siapa yang mentaati Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Ya. Atau juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jika kita merasa mencintai nabi kita, maka ikutilah nabi kita. Apa dalilnya? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kita mencintai Allah, mengaku mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kalian, ya, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Juga di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u." Ya. Fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u. Maka berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yaitu nabi yang ummi. Ya, yang ummi itu maksudnya tidak bisa membaca dan menulis. Yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, yaitu kitab-kitabnya, serta ikutilah dia. Masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan diperintahkannya kita untuk ittiba', untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak cukup hanya ketika kita melaksanakan syariat Islam hanya berpedoman kepada Al-Quran saja, ya, tapi harus juga dengan as-sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ada suatu kelompok yang memang mengingkari sunnah, ada namanya ingkar sunnah. Ya, jadi yang menggunakan dalilnya apa? Hanya dari Al-Quran saja. Ini hati-hati, jangan sampai kita terjerumus kepadanya. Jadi dalilnya semua Al-Quran, nggak ada pakai hadis, nggak ada, sunnah nggak ada. Bahkan sudah ada bukunya itu disebarkan, biasanya ada kutaib, ya, ini buku saku kecil disebarkan, ada, ya, itu tersebar di kalangan kita kaum muslimin. Hati-hati yang seperti ini, ya. Jadi ketika kita ingin benar dalam beragama, maka ikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-hadis yang sahih tentunya, ya. Hadis yang sahih. Ya, kalau Al-Quran jelas, sudah jelas kebenarannya, tidak perlu diteliti lagi Al-Quran. Ya, tidak ada penelitian tuh, misalnya ketika ini Al-Quran ini sahih nggak ininya, lafalnya, ya, tidak. Tapi sudah mutlak. Al-Quran itu benar, tidak perlu diteliti lagi. Tapi kalau hadis, makanya ada namanya ilmu apa? Ilmu mustalahul hadis. Ya, harus diteliti. Apakah hadis ini sahih
ataukah hadis ini dhaif, atau bahkan misalnya maudhu', atau hadis ini hasan, harus diteliti kesahihannya. Ya, maka ketika seseorang mengamalkan syariat Islam harus berpanduan kepada kedua ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati." Ya. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada dua, Al-Qur'an was sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya. Tapi perlu diingat, ketika kita sudah berpanduan kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus mempunyai pemahaman yang benar. Dalilnya sudah benar, tapi pemahamannya salah, tetap akan salah. Ya. Maka pemahamannya harus mengikuti pemahaman para salafus saleh. Ya, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Harus mengikuti pemahaman para sahabat serta para ulama yang memang istiqamah di jalan mereka. Insyaallah ketika kita mengikuti mereka, ittiba kepada mereka, ya, istiqamah di jalan mereka, insyaallah pemahaman kita tidak akan salah. Ya. Nah, kemudian yang ke-9, banyak bertanya menyebabkan kehancuran. Ya, terlebih dalam hal-hal yang tidak mungkin bisa diketahui seperti masalah-masalah ghaib. Ya, masalah-masalah ghaib. Misalnya ketika nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi-kondisi hari kiamat dan lainnya. Jangan terlalu banyak bertanya ya, tentang hal-hal seperti ini, ya, karena akan membuat kita binasa, ya, membuat kita terlalu berlebihan dan mendalam. Karena terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, cukup kita meyakini dan mengimani apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu banyak bertanya. Allah punya tangan, kita tanya, tangan Allah seperti apa? Tidak boleh. Allah punya tangan, na'am. Hakadha. Laisa kamitslihi syai' yaliqu bi jalalihi. Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupai suatu apapun. Seperti itu. Udah enggak mau tangan Allah seperti apa. Itu kan enggak boleh. Sebagaimana perkataannya Imam Malik apa? Al-istiwa ma'lum wal anhu bid'atun. Ini kaidah ketika kita memahami asma wa sifat sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Ya. Ini salah satu kaidahnya seperti ini. Ya. Istiwa itu sudah maklum, sudah diketahui. Ya, dan menanyakan bagaimananya, kaifnya, bagaimana sih istiwanya Allah? Tidak boleh. Ya. Dan pertanyaan tentangnya itu termasuk bid'ah, yang di perkara-perkara yang diada-adakan. Dan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Nah, adapun terkait dengan masalah bertanya ini berbeda dengan permasalahan fikih, ya, yang memang tidak ada salahnya untuk ditanyakan. Kalau tadi bersangkutan dengan masalah apa? Akidah, ya. Kalau permasalahan fikih ini perlu ditanyakan, ya. Kemudian faedah yang ke-10. Ya, umat-umat sebelum kita binasa karena terlalu banyak bertanya dan menentang para nabi mereka. Ya, terlalu banyak bertanya dan menentang para nabi mereka sehingga mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga berbeda-beda. Ya, berbeda
beda-beda. Dibinasakannya juga berbeda-beda. Ya. Kemudian faedah yang terakhir, ini peringatan keras, ya, menentang para nabi. Ini sebagai peringatan keras menentang para nabi. Ya. Jadi seorang Muslim ini berkewajiban untuk selaras dengan para nabi, yaitu meyakini mereka sebagai para pemimpin, ya, dan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan risalah. Nabi terakhir sekaligus penutup para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh umat manusia. Ini syariatnya adalah agama Islam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hamba. Ya, dan Allah tidak menerima agama siapapun juga kecuali agama Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innad dina indallahil Islam." Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Wallahu a'lam. Semoga materi kali ini bisa menambah kita semangat di dalam menuntut ilmu, juga di dalam mengamalkan ilmu kita yang sudah kita dapatkan dengan berpanduan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.